Hai guys, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Warrior of Future. Sebelum mulai Mimin ingetin dulu video ini full spoiler ya. Oke, nggak usah pakai L, langsung aja kita ke alurnya. Film ini menceritakan tentang masa depan planet bumi dan isinya, yang dikira menjadi lebih baik nyatanya tidak. Pada tahun 2055 planet bumi mengalami perubahan iklim yang semakin memburuk. Kemajuan teknologi semakin pesat sebagai penyebab utama memburuknya situasi bumi, dengan dikembangkannya sebuah teknologi robot militer, sehingga memicu ambisi manusia untuk melakukan peperangan. Tak heran jika kemudian lingkungan jadi rusak, udara tercemar zat-zat berbahaya, wabah virus penyakit merajalela di mana-mana. Yang menanggung dampak buruk dari semua ini adalah seluruh populasi bumi tanpa terkecuali. Maka dari itu seluruh negara mengembangkan pembangunan menara penetral atmosfer yang disebut Skynet, namun terjadi bencana sebuah meteor jatuh di wilayah B16. Lalu di sana muncul tumbuhan alien raksasa, yang ilmuwan menyebutnya sebagai Pandora. Setelah dilakukan penelitian, Pandora mampu memurnikan atmosfer. Tapi di saat yang bersamaan sangat berbahaya, ketika tersiram air hujan, pertumbuhannya sangat cepat dapat menghancurkan segalanya. Di tengah kesibukan markas Komando B16, kita akan diperkenalkan pada tentara yang bernama Taylor. Bersama komandannya yang bernama Johnson, ia seperti tengah menyesalkan kegagalan sebuah misi, yang menyebabkan anaknya meninggal. Sesaat kemudian datanglah rombongan pesawat Skyfish, membawa beberapa unit robot tempur. Lalu seorang kolonel bernama Tam bersama ilmuwan yang direkrutnya meminta agar diantarkan Johnson menghadap Pak Mayor. Kolonel Tam menjelaskan bahwa di wilayah B16 akan terjadi 2 kali badai hujan, di mana misi untuk mereset Pandora harus rampung sebelum badai hujan kedua datang, dengan cara menembakkan peluru genus ke dalam putik Pandora. Selain dapat menghilangkan sisi bahaya dari Pandora, itu juga akan merubah fungsinya jadi menetralkan udara secara total. Namun jika misi ini gagal, maka solusinya adalah menjalankan rencana B, yaitu memusnahkan Pandora. Dengan mengirim pesawat untuk mengebomnya, meski resiko terburuk dari rencana tersebut adalah mengorbankan penduduk B16, yang tidak akan dievakuasi terlebih dahulu. Singkat cerita, pasukan telah dipersiapkan termasuk Taylor di dalamnya. Operasi yang harus dilakukan adalah menembakkan peluru genus saat bunga Pandora mekar, kemudian Skyfish akan memindai proses penyerapannya, dan pada tahap akhir 2 unit robot akan bekerja untuk menembak langsung putiknya. Terjadi sebuah perdebatan di sana. Namun Johnson memutuskan, berapa besar resiko yang akan dihadapi, pasukan harus tetap optimis bahwa misi ini akan berhasil sehingga rencana B tak perlu terjadi. Scene diperlihatkan mereka berangkat menggunakan 4 pesawat, 3 pesawat Skyfish yang membawa pasukan Aichu pun terbang, diiringi 1 unit pesawat Orca yang di dalamnya sudah dipersiapkan beberapa robot tempur. Mereka akhirnya sampai di jarak 5 km dari puncak Pandora. Pasukan mulai memasuki wilayah yang tengah diguyur hujan. Di sana terlihat reaksi pertumbuhan Pandora. Mereka tiba di puncak Pandora. Saat bunga itu sedang mekar, ternyata tumbuhan itu sangat mengerikan. Taylor mendapat instruksi dari pusat komando. Mereka bersiap untuk melakukan proses peluncuran bom. 1 bom berhasil mengenai target. Proses penyerapannya ditandai dengan kepulan asap, sehingga memudahkan bagi Skyfish untuk melakukan pemindaian. Tanpa diduga badai pun datang. Udara di sana sangat tidak stabil untuk penerbangan. Ditambah adanya gangguan dari bunga Pandora yang menyerang mereka, yang menyebabkan 2 pesawat Skyfish hilang kendali dan jatuh. Hanya pesawat Taylor saja yang masih bertahan. Mereka terus saja berusaha mengikuti pergerakan asapnya untuk melakukan pemindaian, hingga menemukan titik di mana putiknya berada.
Maka dua unit robot tempur bernama Enigma dan Timora akan segera diterjunkan untuk proses penembakan. Namun siapa sangka jika sistem kendali pada salah satu robot telah disabotase, yang mengakibatkan pesawat Orca terjatuh. Taylor telah selesai melakukan pemindaian tetapi sia-sia, karena sinyal kontak dengan pusat lenyap, pesawat Taylor pun akhirnya terjatuh. Beruntung Taylor dan Connor selamat dari insiden tersebut, sedangkan satu anggota lainnya ditemukan terluka parah. Mereka berusaha menyelamatkan rekannya yang terluka. Beralih ke pusat komando, semua orang di sana kini nampak sangat kebingungan. Kolonel Tam menganggap jika misi pertama telah gagal, namun Johnson begitu yakin bahwa dalam sisa 3 jam mereka pasti bisa menemukan putiknya. Johnson minta izin untuk bergabung membantu mereka. Setelah mendapat izin, Johnson menemui seseorang di pemukiman. Dia bernama Taron, seorang tentara yang telah mengundurkan diri. Dengan situasi ini Johnson menginginkan dia agar kembali bergabung dengan mereka. Scene memperlihatkan Taylor yang menemukan sebuah rumah sakit yang sudah tidak terawat. Untuk pertolongan pertama mereka terpaksa mengandalkan peralatan seadanya, lalu dia pergi untuk mencari sebuah obat untuk menghentikan pendarahan temanya. Setelah berkeliling akhirnya Taylor tiba di sebuah ruangan peralatan, dan berhasil mendapatkan yang dibutuhkan, namun tiba-tiba dia melihat boneka, yang seketika mengingatkan Taylor pada mendiang putrinya. Sedikit pun Taylor tak mengira, jika selain dirinya ternyata, ada seorang gadis kecil bernama Pansy yang sedang ketakutan. Di tempat lain Connor ketakutan melihat temanya hilang, dimangsa oleh makhluk misterius. Johnson yang semakin mendekati lokasi, akhirnya dia mendapatkan sinyal keberadaan mereka, yang sedang dalam situasi kesulitan. Dia memakai kostum robotnya untuk segera beraksi. Di sisi lain Taylor juga mendapatkan gangguan dari makhluk misterius, yang ternyata serangga alien. Beruntung Taylor mampu mengatasinya. Sebelum kemudian ia pun berhasil menemukan serta menyelamatkan Pansy. Dia berusaha untuk menghindar dan pergi dari serangga-serangga itu. Johnson datang di saat yang tepat. Dia membantu mengalahkan serangga-serangga itu. Mereka pun bergegas mencari Connor yang saat ditemukan sedang bersembunyi. Di tempat lain Taron berusaha membantu mereka. Dengan senjata andalannya Taron berhasil mengeluarkan mereka dari sarang serangga alien tersebut. Taylor nampak seperti masih menyimpan dendam pribadi pada Taron. Itu bermula sejak mereka gagal menjalankan sebuah misi, hingga membuat Taron harus mengundurkan diri dari ACU. Jatuhnya pesawat yang membawa peluru Genus membuat mereka pesimis, bisa menemukannya dalam keadaan utuh. Namun mengingat resiko jika misi mereka gagal, maka tak ada pilihan lain kecuali mereka terus berjuang menyelesaikan misi ini, meski nyawa mereka taruhannya. Tak berselang lama mereka pun tiba di dekat lokasi, sesuai sinyal yang dipancarkan dari peluru Genus. Bersamaan dengan itu sebuah informasi mengejutkan datang dari operator pusat, yang telah mengganggu sinyal mereka adalah gelombang radio yang berasal dari kepala robot yang ikut terjatuh bersama pesawat. Connor ikut bersama Johnson masuk ke dalam reruntuhan gedung untuk mencarinya di sana. Mereka kembali mendapatkan petunjuk bahwa peluru Genus berada pada jarak 50 meter tepat di atas mereka. Dengan kekuatan kostum robot Johnson pergi memanjat untuk mengambilnya. Akibat jet peluncur robot yang sudah lemah membuat posisi Johnson nyaris saja terjatuh, jika Taylor tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Berkat usaha keras mereka akhirnya peluru Genus itu pun didapatkan lagi secara utuh. Meski di sisi lain mereka harus segera menyelamatkan Connor, karena gedung akan segera runtuh. Di saat yang tepat Taron datang membantu, sehingga mereka berhasil keluar dari sana sebelum gedung itu benar-benar ambruk. Connor menemukan sesuatu yang aneh di dalam kepala robot. Terdapat banyak data terkait aksi sabotase yang dilakukan Pak Mayor.
Terungkaplah bahwa motif Pak Mayor dengan menggagalkan misi ini adalah demi keuntungan besar dari proyek Skynet-nya tersebut. Tindakan Pak Mayor semakin kelewatan dengan terang-terangan, memutuskan sinyal dari pusat komando. Di sisi lain hanya tersisa 1,5 jam untuk bisa sampai di Putik Pandora. Sementara di belakang terlihat pergerakan robot tempur Enigma yang sudah disabotase untuk mengganggu perjalanan mereka. Aksi tembak-tembakan pun terjadi, tidak mudah bagi tim Acu untuk melumpuhkan Enigma yang memang sudah didesain sebagai robot tempur terkuat. Mereka juga harus menghadapi 2 robot Orca yang tiba-tiba sudah berada di atas mobil. Enigma berhasil menghancurkan jembatan yang akan mereka lewati. Robot Enigma berusaha menarik jatuh mobilnya. Johnson mengambil inisiatif mengorbankan diri untuk menyeret Enigma jatuh agar mobilnya tidak terjatuh. Setibanya di sana, Corner langsung diperintahkan untuk segera melubangi lokasi putiknya. Sementara Pansy diamankan terlebih dahulu, Taylor dan Taron bertugas menghadang kedatangan robot Timora. Taylor dan Taron kesulitan untuk menghancurkan Timora dengan cepat. Entah dari mana satu robot Orca muncul menyerang Corner setelah meledakkan dinamitnya. Taylor berusaha menolong Corner. Dengan sisa-sisa tenaganya dia melawan robot Orca. Sebuah tembakan Timora menghancurkan tempat persembunyian Pansy. Secara tidak langsung telah membangkitkan kekuatan Taylor untuk mengalahkan robot Orca. Begitupun dengan Taron yang dengan senjata andalan berhasil meledakkan Timora hingga hancur. Bersama dengan itu hujan kedua pun turun. Hal yang ditakuti bagi tim Acu adalah rencana B yang akan segera dilakukan. Momen ini sejatinya sangat ditunggu-tunggu Pak Mayor untuk segera memusnahkan tumbuhan Pandora. Johnson ternyata masih hidup, memerintahkan pembatalan pengeboman. Akhirnya pengeboman terhadap Pandora pun dibatalkan oleh Kolonel Kao. Johnson lalu pergi membawa peluru Genus menuju lokasi Putik Pandora. Ia pun langsung melemparkannya meledak hancur bersama serangga alien yang ada di sana. Status Pandora pun berubah menjadi tumbuhan hijau biasa, yang tentunya sangat berguna untuk memurnikan atmosfer bumi, tanpa menimbulkan kerusakan. Diperlihatkan Pak Mayor dengan suksesnya misi ini, ia justru merasa hidupnya tak berguna lagi dan mengakhiri hidupnya sendiri. Akhirnya film pun selesai, sampai jumpa di video berikutnya.